أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Haitsu qala ta'ala mudzakkiran bidzalika ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Segala puji milik Allah, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa turut patuh tunduk terhadap ajaran dan ajakannya. Tidak lupa dari mimbar ini, khatib berwasiat mengajak khususnya pribadi khatib dan umumnya hadirin sidang Id semuanya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya. Takwa dalam arti bahwa kita takut hanya kepada Allah. Takwa juga bermakna kita hati-hati. Hati-hati sehingga apapun yang masuk ke dalam mulut kita, tidak ada sesuatu yang haram betul-betul kehalalannya. Tidak ada yang melekat dalam jasad kita, dalam pakaian kita, kecuali pakaian yang halal. Bahkan tidak ada yang keluar dari mulut kita kecuali omongan perkataan, ucapan yang senantiasa memberikan kesejukan, memberikan kedamaian, bukan ungkapan-ungkapan yang keluar dari mulut kita, omongan yang mengadu domba, yang menyakiti orang lain, yang mendolimi orang lain. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita termasuk hamba-hambanya yang muttaqin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Terbenamnya matahari di hari kemarin merupakan perpisahan bagi kita dengan bulan yang kita nantikan, dengan bulan yang Allah istimewakan. Di satu sisi kita bahagia tiada tara bahwa kita sudah memasuki bulan yang disebut dengan bulan kemenangan, yang Nabi kita sebutkan sebagai lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi, bahwa kita ketika masuk bulan Syawal begitu riangnya, begitu gembiranya, bahagianya. Tapi di sisi lain kita juga bersedih, hati kita bersedih bahwa ternyata bulan yang agung itu, bulan yang penuh rahmat itu telah pergi meninggalkan kita. Yang demi Allah, tidak ada satu jaminan pun bahwa kita akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Kalau seandainya Allah cabut nyawa kita sebelum Ramadan yang akan datang, maka Ramadan tahun ini merupakan Ramadan terakhir. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kita ampunan atas segala dosa perdosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang Id rahimakumullah, bahwa sebulan penuh kita digojlok, dilatih, dididik oleh Ramadan. Begitu banyak nilai, hikmah, pelajaran yang bisa kita ambil dari Ramadan. Di antaranya bahwa Ramadan menanamkan dalam diri kita rasa takut hanya kepada Allah. Di siang bolong
Ketika kita puasa Ramadan, kita lihat ada makanan di atas meja, ada minuman di atas meja. Kenapa tidak berani kita makan, tidak berani kita minum? Apakah ada orang di hadapan kita? Tidak. Apakah karena ada CCTV? Bukan. Tapi karena kita merasa bahwa kita dilihat oleh Allah, kita ditatap oleh Allah, sehingga demi Allah tidak berani kita menyantap makanan di siang bolong. Dengan satu catatan bahwa kita takut kepada Allah. Maka pelajaran rasa takut di bulan Ramadan ini bukan atau jangan hanya berhenti di bulan Ramadan. Kita tularkan, kita lanjutkan di bulan-bulan setelah Ramadan. Sehingga Anda yang sebagai penguasa tidak akan berani berbuat dolim kepada rakyatmu, karena Anda merasa ditatap oleh Allah. Engkau yang sebagai pebisnis tidak akan berani bercuat curang kepada klien Anda, karena Anda merasa bahwa Allah melihat. Engkau yang seorang pedagang juga tidak akan berani mengurangi timbangan, tidak akan berani berbuat bohong, karena Allah menatap melihat. Bahkan jika engkau seorang karyawan sekalipun, engkau tidak akan berbuat korupsi, tidak akan berbuat berani mengambil hak yang bukan hakmu, karena engkau tahu bahwa Allah melihat. Maka sekali lagi mudah-mudahan rasa takut yang kita pupuk di bulan Ramadan ini tidak hanya berhenti di bulan Ramadan, sehingga kita diingatkan oleh sebuah sabda Nabi, sab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang akan diberikan naungan oleh Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah kelak. Di antaranya adalah rajulun da'athum ra'atun dzata mansibin wa jamalin, seorang lelaki, seorang pemuda yang diajak berzina, diajak berbuat mesum oleh seorang wanita cantik yang kaya raya, kata Nabi, tapi ia menolak. Dengan tegas ia tolak dengan mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Maka kata kunci semua ini adalah kita takut kepada Allah. Kemudian pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil, bahwa Ramadan mengajarkan kepada kita kepekaan sosial, kepedulian terhadap sesama kita. 1 bulan lamanya kita diterpa oleh Ramadan. Bagaimana kita merasakan pedihnya menahan lapar, sakitnya menahan haus, beratnya menahan hawa nafsu. Kita diterpa, dididik, dilatih. Sehingga kita juga dididik untuk berbagi, dididik untuk memberi, dilatih untuk bisa memberi. Maka kebiasaan kita untuk menahan, merasakan rasa lapar yang dirasakan oleh mereka yang serba kekurangan. Kemudian didikan kita yang suka memberi di bulan Ramadan ini, jangan berhenti di bulan Ramadan, teruskan setelah Ramadan ini. Karena kata Nabi, ma'akalta fa'afnaita, wa malabista fa'ablaita, wa matasaddaqta fa'amdaita. Ma'akalta, apa yang engkau makan, fa'afnaita, akan busuk. Wa ma labista, apapun yang engkau pakai, kata Nabi, fa'ablaita, maka akan lapuk. Tapi wa ma tasaddaqta, apa yang engkau keluarkan dengan sedekah, fa'amdaita, itu yang akan kekal, itu yang akan menjadi bekal kita di akhirat kelak. Mungkin hari ini kita bangga dengan harta yang kita miliki, hari ini kita bangga dengan anak-anak yang kita miliki. Tapi ingat kata Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang masanya suatu hari yang nanti hari itu tidak akan berguna, tidak ada berharga. Apapun yang dinamakan dengan harta tidak ada berguna, tidak berharga, termasuk anak yang kita miliki. Sekali lagi, mungkin hari ini kita berbangga dengan harta yang banyak, kita berbangga dengan anak-anak kita yang mungkin sudah selesai kuliah, yang mungkin sudah menjadi direktur, yang mungkin sudah menjadi manajer, menjadi bos. Kita berbangga dengan itu semua. Tapi kata Allah, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Kelak mereka akan meninggalkan kita dan kita pun akan meninggalkan mereka. Maka yang berarti, yang berharga, yang bermanfaat adalah hati, illa man atallaha biqalbin salim, dengan senantiasa bersedekah. Maka jangan sampai ketika ajal menjemput, ketika waktunya sudah habis, batas hidup kita sudah selesai, kita menyesal
Ketika penyesalan, ketika kematian itu datang, maka penyesalan akan datang. Allah berfirman dalam surat Al-Munafiqun, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, fa asaddaqa wa akum minas salihin." Kalau seandainya waktu itu sudah datang, kematian sudah menjemput, ajal sudah selesai, maka kata Nabi, kata Allah, orang itu akan menyesali kemudian meminta kepada Allah agar dikembalikan kepada dunia. Apa permintaan pertama mereka? Ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Maka kalimatnya fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku akan kembali bersedekah dan aku akan kembali berbuat amal soleh. Ya Allah, berikan. Maka dalam surat As-Sajdah di ayat 12 Allah sebutkan, walau tara idzal mujrimuna nakisur usim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan. Kalimatnya farji'na, kembalikan aku ke dunia, aku akan berbuat soleh, aku akan bersedekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil dari Ramadan, bahwa Ramadan mengajarkan kita, hati kita untuk senantiasa bergantung di masjid. Betapa tidak, sholat 5 waktu kita di masjid, yang wajib kita di masjid, bahkan yang sunat pun tarawih kita di masjid. Bergantung sekali kita di masjid. Maka kata Nabi, di antara 7 yang tadi disebutkan ada rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang pemuda, seorang laki-laki yang qalbuhu, hatinya mu'allaqun bil masajid, terikat, terpaut merindukan masjid. Mungkin jasadnya di kantor, mungkin badannya di pasar, mungkin fisiknya di kampus. Tapi ketika azan berkumandang, subhanallah, hati tidak sabar untuk senantiasa ingin bertemu bercengkrama dengan Allah. Tiada lain di masjidnya Allah. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Pagi, petang, pagi, siang, malam senantiasa memuja Allah, memuji Allah. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Kemudian, apalagi yang bisa kita ambil dari Ramadan? Bahwa Ramadan mengajarkan kita untuk senantiasa menyambung silaturahim. Betapa tidak, ketika kita masuk masjid, kita bertemu dengan tetangga kita, bertemu dengan kerabat kita, bertemu dengan handai taulan, bertemu dengan saudara-saudara kita, kita bersalaman. Maka kata Nabi, mamin muslimain yaltaqiyani fayatasafahan illa ghufira lahuma ma lam yatafarraqa. Bertemu, kemudian bersalaman, kemudian kata Nabi apa? Maka bercucuranlah dosa-dosanya. Ghufira lahuma ma lam yatafarraqa. Subhanallah. Maka Ramadan ini mengajarkan sekali lagi bagaimana kita menyambung silaturahim. Seperti apa yang dikatakan oleh Nabi, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga mereka yang memutus. Memutus apa? Nabi memberikan lanjutannya, qati'ur rahim, orang yang senantiasa memutus ikatan tali silaturahim. Maka subhanallah, kita diajarkan bagaimana, kata Nabi, mamin muslimah ini ketika bertemu bersalaman. Kita juga diajarkan bagaimana hablum minallah. Bukan hanya hablum minallah, kita baik dengan Allah tapi jelek dengan manusia, tidak bagus. Maka Nabi mengatakan sombong orang seperti itu. Bahkan dengan sabdanya, dengan hadisnya Nabi menyatakan kepada para sahabat, bertanya, wahai para sahabat, atadruna mal muflis, tahukah engkau siapa mereka yang bangkrut? Kata para sahabat, al muflisu, orang yang bangkrut wahai Nabi adalah mereka man la dirhamalahu, orang yang enggak punya duit. Yang lain mengatakan bahwa bangkrut itu adalah mereka man la mata'alahu, yang tidak punya barang apapun. Yang lain mengatakan bahwa bangkrut adalah orang yang dulunya kaya sekarang tidak punya apa-apa. Kata Nabi, bukan. Al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari golongan umatku, kata Nabi, tiada lain adalah man yati bisolatin, man yati yaumal qiyamati bisolatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin wa qad syatama hadha wa akala mala hadha wa daraba hadha.
bahwa orang yang bangkrut, kata Nabi, adalah mereka yang datang kelak di hari kiamat membawa segembol pahala puasa, pahala sholat, pahala zakat, dan pahala kebaikan. Tapi subhanallah, ia senantiasa mencaci orang lain, menghardik orang lain, memakan harta yang haram, bahkan mencaci maki orang-orang yatim, anak-anak yatim. Maka seperti itu, kata Nabi, termasuk orang yang bangkrut. Kenapa? Karena semua kebaikannya, pahala kebaikannya akan dikembalikan kepada mereka orang yang dizalimi. Bahkan nanti ketika pahalanya sudah selesai, sudah habis, ternyata orang yang dizalimi masih mengantri, masih banyak untuk meminta pertanggungjawaban kepada Allah. Maka Allah berfirman kepada orang itu, berikan semuanya, sampai ternyata sudah habis kebaikan, kejelekan orang-orang yang dizalimi, kemudian dikembalikan atau diberikan kepada orang yang melakukan tadi. Maka bukan hanya nol, tapi yang terjadi adalah minus. Maka terakhir Nabi mengatakan, tsumma turiha ilan nar, dikembalikan, dimasukkan kepada neraka. Artinya bagaimana kita membangun hubungan yang bagus dengan Allah dengan tidak melupakan kebaikan dengan sesama kita. Dan yang terakhir, apa yang menjadi pelajaran daripada Ramadan ini? Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bahwa Ramadan mendidik kita untuk senantiasa mencintai ilmu. Ramadan mendidik kita untuk senantiasa mengikuti kajian-kajian, mengikuti pengajian-pengajian, sehingga bak jamur di bulan penghujan. Pengajian dan kajian di bulan Ramadan. Ada kajian subuh, ada kulsub, ada kajian zuhur, ada kajian asar, ada pengajian ini, ada pengajian itu. Subhanallah, begitu banyaknya. Dan kita banyak mengikuti itu semua. Maka kebiasaan di bulan Ramadan yang senantiasa mencintai ilmu, jangan berhenti di bulan Ramadan. Teruskan di bulan setelah Ramadan ini. Karena kata Nabi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa orang yang menuntut ilmu, maka ia statusnya adalah dalam fi sabilillah. Maka Nabi mengingatkan kita juga untuk senantiasa mencari ilmu di masjid-masjidnya Allah. Di tempat-tempat yang Allah sebutkan, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Nabi menyatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada orang, suatu kaum berkumpul, bertemu di suatu tempat yang disebut masjid Allah. Kemudian yatluna ayatillah, membaca ayat Al-Quran, wa yatadarasunahu, kemudian mentadaruskannya, memahaminya, mengkajinya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi oleh kasih sayang, wa haffathumul malaikah, kemudian malaikat turun ke sana. Dan yang terakhir Allah sebutkan, wa dzakarallahu wa dzakarahumullahu fi mala'in indah. Allah akan menyebut-nyebut orang itu di mana? Di langitnya. Allah akan menyebutnya, akan senantiasa membroadcastingnya, mengatakan, mengingat-ingatnya. Ketika kita diingat oleh orang yang kita cintai, betapa indahnya. Bagaimana lagi kalau nama kita disebut-sebut di atas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di khutbah ini, di khutbah Idul Fitri ini, dari yang dipaparkan tadi, beberapa pelajaran memberikan manfaat sehingga kita berpikir ulang untuk bagaimana kita melanjutkan rasa takut itu bukan hanya di bulan Ramadan. Kepedulian, kepekaan sosial kita bukan hanya di bulan Ramadan. Berbagi, semangat memberi bukan hanya di bulan Ramadan. Kemudian hati kita tergantung di masjid, terkait merindukan masjid bukan hanya di bulan Ramadan. Mengingat merindukan azan itu bukan hanya di bulan Ramadan. Kemudian senantiasa bersilaturahim. Kemudian yang terakhir tadi senantiasa menuntut ilmu. Dan silaturahim ini ketika kita sudah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, maka kita meminta maaf, saling memaafkan dengan sesama kita, maka layaklah disematkan jargon yang sering kita sebut, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima puasa kita, menerima dari kita siyamana wa siyamakum, puasa kita dan puasa Anda semuanya, yang Nabi sebutkan minal aidin wal faizin. Setelah Allah ampuni dosa kita,
kemudian kita saling memaafkan, maka kita layak disematkan sebagai minal aidin, orang-orang yang kembali. Kembali kemana? Kembali kepada fitrahnya, bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kesucian kita. Maka kita juga layak disebut wal faizin, orang-orang yang menang. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kita kekuatan, kemampuan untuk senantiasa menyempurnakan penghambaan dan penghambaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' lana fi hadzal yaumi dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitah wa yassartah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.